A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuknya fokus, penuh tumpuan. 3 dalam 1 gerak raga yang kita sertai gerak minda, yang kita sertai gerak rasa. Gerak raga, bibir kita ubah bergerak. Gerak raga, gerak minda, apa yang kita baca, kita pikirkan, selari dengan apa yang kita pikirkan. Itu gerak minda. Dan gerak rasa, dalam hati kita ini dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, dengan kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca. Dengan berkatnya surah Fatihah, pertama kita mohon kepada Allah agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua, tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, negeri dan negara kita dijauhkan daripada bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat, kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Fatihah agar Allah jadikan putra putri kita sebagai generasi pelapis yang akan menggantikan kita dan menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti soleh dan solihah. Karena anak-anak kita adalah aset yang dapat memberikan keberuntungan kepada kita dan sebaliknya akan merugikan kita. Maka kita mohon agar supaya anak-anak kita soleh solihah. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sesuai dengan malam ini, malam Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, malam Jumat, mulai dari tepat maghrib saja itu sudah masuk hari Jumat. Dan hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kiamatkan dunia ini melainkan pada hari Jumat. Nabi Adam diturunkan dari surga ke planet bumi hari Jumat. Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa, Adam dan Hawa juga hari Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan kepada umat di akhir zaman ini hari Jumat. Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wa idul masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu penghulunya hari-hari dan hari rayanya orang-orang miskin dan idul masakin, hajjul fuqara, hajinya orang-orang fakir. Nah, itu keutamaannya hari Jumat. Maka kita mohon kepada Allah sebagaimana yang kita sentiasa membiasakan doakan para arwah, para pendahulu kita, terutama arwah mak ayah kita atau nenek kita yang mereka telah berjasa, jasa-jasa mereka tidak terbalas, sehingga kita dapat hidup di alam dunia sekarang ini oleh sebab-sebab mereka. Maka jangan lupakan mereka dengan kita mendoakan mudah-mudahan mereka dijadikan, dihimpunkan beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan kubur mereka dijadikan taman-taman surga. Ala hadinati sholihah bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Segala puji bagi Allah, dialah Maha Raja, dialah Maha disembah.
alladzi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud, yang telah menganugerahkan segala nikmat dan kurnia kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Yang menyembah pada Allah lebih lagi dibagi, yang tak menyembah pada Allah pun juga Allah bagi hidup, Allah bagi makan, bagi rizki, ya. Apatah lagi yang beribadah kepada Allah. Maka don't worry, jangan bimbang. Kita yang ahli ibadah, kita yang mendekatkan diri pada Allah, jangan takut susah. Hidup ini kena happy, hidup ini kena susah, kena senang, jangan susah, ya. Allah tak suka kepada orang yang susah. Ya, Allah suka apabila kita ini senang dalam mengarungi kehidupan ini dengan ceria, ya. Allah suka kepada itu. Innallaha yuhibbul muhsinin, ya. La takhaf wa la tahzan, jangan kau takut, jangan gelisah. Artinya suruh kita happy dalam hidup. Apalagi kita ini beribadah kepada Allah, hayya 'ala shalah, ayo kepada sholat, kita pun sudah menunaikan sholat. Hayya 'alal falah, ayo mencapai bahagia. Bahagia ada tak malam ini? Bahagia tak? Bahagia. Tanda bahagia itu ada 3. Pertama, ceria. Kita ceria, murah senyum, itu bahagia kita. Kalau cemberut, monyok, gimana kata bahagia tak? Bahagia. Monyok, mana bahagia macam itu? Bahagia ini ceria. Bahagia itu tandanya lagi adalah tenang jiwanya. Dan bahagia itu tandanya lagi adalah kita lapang dalam mengalami kehidupan penuh dengan lapang dada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu ya. Waktu kita doa dulu tuh, belajar doa Rabbi shrah li, ya Rabb, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, senangkan urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, ya, betah berkata-kata gitu ya. Kadang-kadang orang gagap nak cakap nih tak betul, gagap. Nah, maka kita wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, mereka memahami apa yang aku katakan gitu ya. Nah, dulu belajar waktu doa, belajar macam itu ya. Doa belajar ya. Tapi doa belajar, kalau doa belajar kat majlis ilmu seperti itu kadang-kadang lain doanya. Apa? Bismika Allahumma ya Allah, bismika amut. Itu dua ketiga urusan. Ya. Dan biasanya kan hadir di majlis ilmu senang nak tidur, gitu ya. Betul tak? Nah, itu. Tapi di sini tak, insya Allah. Ini saya tengok Pak luar sana. Di sini insya Allah 2 kali 5. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, perlu itu fardu itu wajib, sunnah atau wajib, perlunya kita ini berzikir selepas sholat. Nah, itu tajuk pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita serikan majelis kita dengan istighfar dan sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya
sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Beruntunglah bagi hamba Allah yang sentiasa membasahi bibirnya dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah untuk merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena setiap kalimat thayyibah yang kita baca itu sebagai satu sarana untuk berhubung dengan Allah, untuk nyambung dengan Allah. Jadi jiwa kita ini ada kalanya offline dan ada kalanya online. Telepon ini jaringan internet itu. Ya, hati kita ini ada kalanya offline dan ada kalanya online. Bila kita offline, apabila kita tidak menyebut kalimat Allah, tidak mengingati Allah, tidak membaca kalimat Allah, kalimat thayyibah, terputus kita hubungan dengan Allah. Tapi apabila kita menyebut nama Allah, baru Allah itu sejauh Allah Subhanahu wa taala menjawab. Baru Allah itu tidak, belum kalimat yang lain, belum disambung la ilaha illallah, belum. Ya. Baru Allah itu saja. Saya semasa saya suatu hari saya berziarah kepada arwah Habib Ali yang ada di Solo. Itu seorang waliullah. Kita tak tahu ternyata dia ini waliullah. Ya. Ada dulu seorang pilot yang setiap kali dia penerbangan melalui tempat-tempat sebelum landing Singapura, itu mesti dari mana-mana, dari Mekah ke dari mana-mana, ya, dari Eropa ke dari mana-mana, asal lalu di atas batu pahat. Ya, sebelum masuk ke Singapura mesti ada ini. Saya selalu kalau dulu kali dari umroh lalu kalau ini batu pahat, ada screen itu batu pahat. Kata pilot itu, dulu semasa arwah Habib Ali masih hidup, ya, sentiasa ada sinar yang menghubungkan antara batu pahat ini ke langit. Satu sinar ataupun satu gelombang, sehingga apabila navigasi, tahu navigasi tak? Navigasi itu ini elektronik yang menunjukkan pilot ini ada gelombang, ini ada cuaca tak baik, ada cuaca baik, itu navigasi. Terus pokoknya paham tak paham itu dia lagi. Ya. Jadi navigasi itu juga laporan supaya ini ada gelombang yang terpancar dari arah batu pahat menuju ke 7 petala langit sana. Maka kemudian dia akan mengalihkan, ya, penerbangan itu akan
belokkan sedikit untuk tidak melanggar ataupun tidak menembusi gelombang itu. Lepas itu, selepas Habib Ali tak ada, Ali tadi kata tak ada sekarang. Ya, gelombang yang dulu terpancar itu sekarang dah tak ada lagi. Ternyata Habib Ali ini seorang waliullah. Saya kasihnya siapa juga lah. Wali di Karama ya, wali murid ada, ya, waliullah. Karena setiap kalimat thayyibah yang diucapkan oleh wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu terus direct memancarkan gelombang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalimat yang baca kalimat sama, Bismillahirrahmanirrahim, kalimat itu Bismillahirrahmanirrahim, tapi yang membaca Nabi Sulaiman, ya, boleh mengundang, boleh menjemput, wahai angin, aku nak pergi ke ujung dunia sana, zam ala kazam, gitu aja balik piramid. Boleh ya membawa angin itu, membawa Nabi Sulaiman ke ujung dunia sana. Ya, kita udah naik angin, hari naik angin, ya sikit-sikit meletek naik angin betul. Ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, seorang yang melafazkan kalimat dengan hati yang ikhlas, dia boleh berjalan di atas air. Pernah nampak orang berjalan di atas air, naik perahu, dia boleh jalan di atas air dengan kalimat yang sama diucapkan oleh lain orang, lain nilainya. Kalimat takbir Allahu Akbar diucapkan oleh Tariq bin Ziyad dapat menyeberang Selat Gibraltar semua tentara-tentaranya, sehingga tentara-tentara Rom dia terbengong-bengong. Ini bukan manusia yang boleh kita nak kalahkan. Ini adalah malaikat-malaikat yang tak boleh kita nak kalahkan. Mundur dia, sehingga Tariq bin Ziyad dapat menundukkan Andalusia dengan kalimat Allahu Akbar. Ya, dengan kalimat yang sama. Begitu Allahu Akbar berkali-kali menundukkan. Dengan kalimat lama Allahu Akbar, syaitan yang mendekat kita lari ditampungkan. Ya. Maka kalimat zikir yang selalu kita baca ini, kita nak mengetahui bagaimana kualiti kalimat thayyibah yang kita baca. Kenapa mesti kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat yang sama. Kalimat Allah itu saja, Allah. Kalimatnya sama yang kita baca, yang dibaca oleh wali-wali Allah. Allah yang menggetarkan aras, bergetar aras. Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis, ketika meninggalnya guncang aras Allah. Ya, kepada kekasih-kekasih Allah itu dengan kalimat sikit yang dia baca Allah, Masya Allah, ya, langsung nyambung dengan Allah. Wahai hamba-Ku, ada apa wahai hamba-Ku, manggil-manggilan gitu. Ya. Maka ada satu syair semasa saya berziarah pada Habib Ali, dan bertepatan pada hari itu ada seorang wali Allah juga dari Yaman, seorang ulama besar dari Yaman, kemudian diikuti oleh jamaah yang lain dari Singapura berziarah pada Habib Ali.
Dan ketika itu seusai majelis, Habib Ali minta agar supaya saya memimpin doa. Kemudian saya silakan kepada Habib, anta afdal minni fi du'a ya Syekh. Lala anta. Kemudian saya serahkan pada guru yang datang dari Yaman. Kemudian dia membaca syair doa itu sangat menggetarkan hati. Kalimat yang dibaca itu hanya Allah, Allah. Bergetar hati saya. Allah, 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 malana maulan siwa Allah, kullama nadaitu yahu, qala ya abdi ana Allah. Itu bait yang pertama. Allah, Allah, Allah. 3 kali Allah. Malana maulan siwa Allah. Tidak ada tempat kami berlindung melainkan hanya kepada Allah. Kullama nadaitu yahu. Ketika aku menyeru wahai dia, ya, qala ya abdi anallah. Dia pun menjawab, wahai hamba, akulah Allah. Subhanallah, indah betul kalimat. Itu bait yang pertama saya ya, menggeletar hati saya. Karena yang membaca itu kekasih Allah, diaminkan oleh kekasih Allah, waliullah. Bergetar suasana saat itu belum pernah saya jumpai sepanjang hayat saya ketika mendengarkan kalimat Allah, 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 malana maulan siwa Allah, kullama nadaitu yahu, qala ya abdi ana Allah. Itu bait yang pertama. Lepas itu disambung bait yang kedua. Asyraqal badru alaina fakhtafa badru tamami misla husnik ma ra'ayna bil iraqaini wa asyami. Asyraqal badru alaina, ternyata Rasulullah pun hadir di dalam majelis itu. Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Fakhtafa badru tamami, maka lenyaplah bulan purnama yang asli. Mislah husnik ma ra'ayna, suatu keindahan yang belum pernah kami saksikan, belum pernah kami lihat. Mislah husnik ma ra'ayna bil iraqaini wal wasyam, dalam di negeri Kufah dan negeri Basrah belum pernah kami melihat keindahan. Ternyata Nabi pun hadir di salah satu majlis. Subhanallah, ya. Sampai saya pun teruja, berlinangan air mata. Sangat-sangat yang menggembirakan saat itu. Ya, sangat teruja sekali. Kalimat yang dibaca itu hanya kalimat susunan kalimatnya seperti itu, tapi menggeletarkan jiwa. Itu bait yang kedua. Kemudian bait yang ketiga, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min aqayakal jisami. Suatu doa yang diluahkan oleh kekasih-kekasih Allah. Rabbi faj'al mujtama'na ya Rabb, ya Tuhan, jadikanlah pertemuan ini, perhimpunan ini. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami, yaitu dengan penyudah yang baik, husnul khotimah. Wa atina ma qad sa'alna, dan berikanlah apa yang telah kami minta kepadamu.
min atoyakal jisami, dari anugerahmu yang sangat agung. Itu bait yang ketiga. Bait yang terakhir kemudian, bait yang terakhir ini sangat-sangat menyejukkan hati saya sampai ke hari ini. Ketika saya teringat di situ, masya Allah, luar biasa, saat-saat yang sangat membahagiakan saya. Akrimil arwah minna biliqa khairil anami wa balighil mukhtar anna min salatin wa salami. Diakhiri dengan doa, akrimil arwah minna, ya Rabb, muliakanlah kami, para roh-roh kami, karena yang akan nyambung dengan Allah itu roh-roh kita. Jasad kita tidak boleh nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika roh dan jasad bekerja sama, tidak mustahil dalam keadaan yang kotor, dalam keadaan sedar, Nabi hadir dalam satu majlis. Sehingga semasa kematian Habib Ali, ketika beliau dimandikan, ayat-ayat Al-Quran sentiasa didengar di ruangan sekitar. Entah yang baca siapa, tak ada yang baca, tapi dengan suara menghiasi sepanjang dimandikannya Habib Ali. Ini suatu suasana yang sangat, saat itulah saya sangat teruja sekali. Akrimil arwah minna, muliakanlah roh-roh kami, biliqa khairil anami, dengan berjumpa kepada Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk. Wa balighil mukhtar anna min salatin wa salam, limpahkanlah kesejahteraan, salam sejahtera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa bait ini. Maka ketika kita membaca kalimat thayyibah semasa selepas sholat, jangan dipelekehkan, jangan kita anggap ringan. Maka selepas sholat setiap kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apabila kita baca dengan 3 dalam satu gerak raga, gerak minda dan gerak rasa, kalimat itu masya Allah luar biasa. Kalimat itu yang dapat menghubungkan antara spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, roh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nyambung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, kalimatul haqqin, kalimat yang benar, kalimat yang nyata. Alaiha nahya, dengan kalimat la ilaha illallah kita semuanya hidup. Seluruh makhluk dihidupkan oleh Allah karena kalimat la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut, dan di atas kalimat la ilaha illallah kita pun juga akan mati. Kita pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kematian kita bukan akhir kehidupan. Pada hakikatnya kematian adalah awal kehidupan untuk menempuh kehidupan yang abadi insya Allah. Dan kematian adalah merupakan pertemuan yang abadi, pertemuan yang sangat menggembirakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal amin. Dengan kalimat la ilaha illallah juga kelak kita akan dibangkitkan dari alam kubur di yaumil ba'ats nanti. Kita ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, wa nufiha fis sur, dan ditiupkan sangkakala fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka bergegas bangkit dari alam kubur masing-masing menuju kepada Tuhan mereka. Qalu, mereka mengatakan, ya wailana ma
nyenyak, tidur yang panjang ini, dengan impian yang indah ini bagi orang yang beriman. Waktu hidup ininya alaiha nahya, kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubatsu insyaallah. Hada ma wa'adana ar-Rahman, hada ma wa'ada ar-Rahman. Inilah apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang disampaikan oleh para utusan, bahwa setelah mati akan dibangkitkan semula, akan dihidupkan semula untuk menempuh hidup abadi di sisi Allah. Maka mesti kita persiapkan awal sebelumnya. Kalimat hakim, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu merupakan afdhalul dzikri. Seutama-utama yang berzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Maka didahului dengan fa'lam. Fa'lam anna la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, artinya kena belajar. Tidak hanya setakat saya pun boleh la ilaha, tapi kalau tanpa ilmu, ya itu tadi sama-sama kalimat yang dibaca, kalimat sama, tapi yang membaca lain. Yang membaca itu wali-wali Allah, ilmunya sangat dalam. Ilmu sampai melakukan ma'rifat kepada Allah ketika dia menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bisa dengan yang dibaca dengan asal baca, bahkan tak tahu maksudnya apa. Maka kita perlu belajar lagi dan lagi supaya tadinya tak tahu jadi tahu. Kalimat yang sama yang kita lafazkan bernilai apabila kita dasari dengan ilmu. Ini saja ya. Pernah suatu ketika Nabi Musa ini sakit perut, sakit perut yang sangat melilit perutnya. Ya Allah, saya sakit perut. Lepas itu, wahai Musa, karena Nabi Musa itu kan kalimullah, dia boleh berdua langsung dengan Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Ya Allah, saya sakit perut. Wahai Musa, sakit perut apa? Iya ya Allah, itu di halaman rumahmu tuh ada rumput-rumput, beberapa helai rumput cabut, 3 helai rumput itu cabut dengan akar-akarnya sekali. Lepas itu rebus dengan air, lepas itu minumlah airnya. Maka kemudian dicabut 3 helai rumput, lepas itu direbus, dibasuh dulu lah, rebusnya. Lalu direbus, lepas itu airnya diminum dengan izin Allah, sembuh gitu. Tapi setelah berpuluh tahun kemudian kambuh semula, udah lali dari perkara itu, peristiwa sakit perut puluhan tahun yang silam itu udah lali. Tiba-tiba kambuh lagi, sakit perut. Dia tidak mengadu kepada Allah, tak nyambung dengan Allah, hanya teringat beberapa puluh tahun yang lepas ketika sakit perut dia ambil beberapa helai rumput itu, maka dia pun teringat peristiwa beberapa puluh tahun yang lepas. Terus ambil, direbus, terus airnya diminum. Kalau tak sembuh, komplain, ya Allah, kenapa saya tak sembuh sakit perut saya? Apa kata Allah? Musa, yang menyembuhkan bukan rumput itu, yang menyembuhkan aku. Kok baru yang menyembuhkan aku, wahai Musa. Itu bezanya dengan ilmu yang nyambung dengan Allah, sama, perbuatannya pun sama, rumput direbus, diminum airnya. Tapi ketika tidak nyambung dengan Allah, Allah tak lagi sembuh. Sama kalimat thayyibah yang kita baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita sama-sama ingin membaca tidak ada Tuhan selain Allah, wahdan, dia maha tunggal. Kita sifati Allah sebagai maha tunggal. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Artinya menafikan dari mempersekutukan Allah, menafikan dari menyerupakan Allah dengan makhluk, menafikan Allah dari sifat kekurangan. Wahdahu la syarikalah, dia maha tunggal, dia seperti ada sekutu baginya. Lahul mulku,
Kemudian kita sifatkan Allah itu tadi yang tidak ada Tuhan selain Dia itu tadi. Yang tidak ada Tuhan selain Allah itu, Dia Maha Tunggal satu. Sifatnya Maha Tunggal, tak ada tolak bandingnya. Yang kedua, tidak ada bersekutu baginya, tak ada sekutu. Ya. Maka kita menafikan segala bentuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafikan segala bentuk yang mawjud yang menyamai Allah. Menafikan segala bentuk ya permintaan hanya kepada Allah. Menafikan segala bentuk penghambaan melainkan hanya kepada Allah. Maka nafiyah la ilaha itu menafikan segala bentuk penyembahan, menafikan segala bentuk permintaan, menafikan segala bentuk yang mawjud, menafikan segala bentuk tujuan dan maksud illallah, melainkan hanya kepada Allah. Dia Maha Tunggal Wahdah, la syarika, tidak ada sekutu baginya. Kita sifati Allah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, kita sifati dengan lahul mulku, baginya kepunyaan Dia. Al mulku, segala kerajaan, apapun kerajaan, apapun hak milik, ya semuanya yang mempunyai hanya Dia Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu mulku samawati wa ma fil ard, baginya segala kerajaan di langit maupun kerajaan di bumi. Ya, baginya segala kerajaan, segala hak milik, segala, bahkan kita sendiri bukan kita punya. Apa yang ada dalam diri kita, tangan, mata, telinga, kaki, perut, seluruh anggota badan kita yang 7 itu bukan punya kita. Bahkan jiwa kita sendiri, roh kita sendiri pun bukan kita yang punya, tapi punya Allah. Lahul mulk. Maka kita sifatkan Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia itu, Dialah Maha Tunggal, Dialah yang tidak ada sekutu baginya, Dialah yang mempunyai segala kerajaan, walahul hamd, dan Dia yang mempunyai segala puji. Ya, indah kalimat, luar biasa kalimat. Lahul mulk walahul hamd. Sehingga kita nafikan segala bentuk kepemilikan. Kita tidak punya apa-apa. Kita lahir tak punya apa-apa, tak bawa apa-apa. Lahir bawa apa? Ada lahir bawa kereta, lahir punya kebun luas, tak ada. Lahir tak punya apa-apa. Gel, selai benak pun tak ada. Ya. Maka bagilah kita menyambut anak kita lahir, dan kita siapkan dengan lampe, dan kita siapkan dengan apa? Ya. Pasal kita lahir tak punya apa-apa, gel. Ya. Segala-galanya tak ada. Tapi ketika kita ada merasa punya rumah, punya kereta, punya kebun, itu sebenarnya titipan dari Allah. Pada hakikatnya lahul mulku, punyaan Dia. Dia siapa? Dia Allah, punya Allah. Ya. Sehingga kita nanti membawa balik kepada Allah, kembali kepada Allah. Tak ada yang kita nak bawa, melainkan amalan yang kita baca, amalan yang kita lakukan ini yang akan kita bawa. Karena inna lillahi, maka apabila kita membaca tarjih kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya kepunyaan Allah. Jadi kita sendiri bukan punya kita, apalagi yang namanya kereta, kebun, rumah, kedudukan, jabatan, pangkat yang di luar kita. Sedangkan yang ada dalam diri kita saja pun bukan milik kita. Mata itu milik Allah, dititipkan, dipinjamkan kepada kita. Aku berikan kepada mata, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah berikan, kalau kami jadikan kepadanya 2 mata, wa lisanan wa syafatain. Bukankah
lidah, wa syafatain, dua bibir. Kok suruh memuji, mengagungkan Allah pun berat. Ya, ini apa kok berat-berat sana? Suruh baca kalimat la ilaha illallah. Suatu ketika nanti lidah kita akan keluh. Kalau semasa kita hidup seperti ini, kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, lidah kita petah berkata-kata, tapi berat membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jangan dulu harapkan nanti kalau semasa kita menghadapi sakaratil maut, kemudian kita akan ingat. Waktu ingat seperti ini pun tak ingat, apalagi waktu sakaratil maut. Sakarat ternyata ingat. Sakarat itu mabuk. Mabuk itu ingat ke tak ingat? Ya tak ingat namanya mabuk. Mabuk karena menghadapi kematian yang sangat pelit sekali. Kok tahu Ustaz? Apa Ustaz tak pernah mati? Ya namanya sakarat, disebutnya sakarat. Maut itu sangat perih. Ya bayangkan saja kalau kita kena terpiris tangan kita dengan pisau, dengan parang, itu saja sakit. Ya, padahal hanya luka sikit aja, seluruh badan merasa sakit. Ya, apatah lagi ini dicabut roh, tidak ada satu inci pun belahan badan kita yang tidak merasa sakit, semuanya dalam keadaan sakit. Sehingga Allah menekankan waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratil maut. Dikala itu pasti kamu akan menyesal. Dikala itu pasti kamu akan yang selama ini mengabaikan waktu, yang selama ini diberi masa oleh Allah untuk menyebut, untuk mengingati tanahnya. Ya, pada hari-hari menghadapi sakaratil maut, apa yang kita nak andalkan? Tidak percayakan anak-anak kita untuk mentargetkan kita, tak boleh diharap. Jadi anak-anak kita pun tak boleh kita nak harapkan. Nanti anak-anak aku yang akan mentargetkan aku di pembaringan kalimat ayat la ilaha illallah ucapkan. Tak boleh diharap. Ucapkan kalimat la ilaha, tak boleh diharap. Belum lagi kalau nanti kita di pembaringan hanya berkawankan alat-alat medikal. Ya, kita hanya di ICU, di bilik ICU yang hanya berkawankan dengan alat-alat kedokteran, alat-alat elektronik, cocok sana, cocok sini. Dikala itu anak-anak kita tak boleh diharap. Kadang kita masih hidup, masih dalam keadaan sehat, betapa ramai orang tua yang dikecewakan oleh anak-anak. Apalagi ketika kita saat menghadapi sakaratil maut. Ya. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa latafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fama saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Sekali-kali jangan. Apabila roh sudah sampai di tenggorokan sa'atul gharghara, man roh, siapa yang dapat membebaskan perjalanan roh dari jasad kalau sudah sampai di tenggorokan ini? Anak-anakmu yang dokter panggil. Nah, awak dokter, nah, ayah ini tolong dalam keadaan sakaratil maut ini, tegak kering, tolong, ya. Marrah wa dhanna annahu al-firaq, dan dia pasti menyangka pasti akan berpisah dengan dunia ini, berpisah dengan harta kekayaan akan ditinggalkan. Saudara tolak andai tolak, dia akan ditinggalkan anak-anak, suami, istri
akan berpisah. Wal tafatis saqu bis-saq. Paha bertemu dengan paha, artinya kejar-kejar karena menahan penderitaan sakaratul maut. Ila rabbika yauma idzil masa, kepada Tuhan pada hari itu pasti akan kembali. Fala sodaqah, waktu hidup di dunia tak nak bersedekah, dengan harta kekayaannya berat tak bersedekah. Wala sholat, hidupnya disuruh sholat tak nak sholat, dia tinggalkan sholat. Disuruh hayya ala sholat, serban itu sentiasa diabaikan, tak pernah merasa terpanggil dengan sholat itu. Fala sodaqah wala sholat walakin kadzdzaba, bahkan mendustakan Anda. Tadi tak ada benda, tak sholat, tak ada benda, mendustakan kadzdzaba wa tawalla, dan berpaling dari mengingati Allah. Suruh diajak berzikir kepada Allah pas sholat, dia tak nak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, malah dikatakan ini bid'ah. Ini bid'ah dolalah, sesat, Nabi tak buat. Apa dilepas sholat rame-rame baca ini semuanya bid'ah. Itu kata Wahabi. Memang pahaman Wahabi ini, kita ini tak boleh nak mengingati Allah supaya kita tak ingat Allah. Itu cara yang mungkin untuk menghancurkan Islam dari berbagai sisi dan dari berbagai posisi. Kalau umat Islam sudah tak nak lagi zikir kepada Allah, kan itu mudah untuk dilumpuhkan. Tak menyebut nama Allah, jiwanya tidak tahan membawa iman, jiwanya tak tahan karena berhadapan dengan berbagai dugaan dan cabaran. Yang otaknya brilian, sehingga kalau kita kalau dia tak tak lagi zikir lah, mau tinggalkan zikir. Kekuatan rohaniah sudah hanya ada pada zikir. Ketika engkau meninggalkan zikir, maknanya rohaniah melemah. Ketika rohaniah melemah, jasad pun juga akan lemah, mudah dipermainkan. Tapi kalau rohaniah kuat, para sahabat Rasulullah SAW punya jiwa yang kuat, sedikit pun tidak berganjal. Yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan hati, meneguhkan jiwa orang-orang yang beriman itu dalam hidup di dunia ini maupun di akhirat. Para sahabat itu kekuatan jiwanya luar biasa, sehingga fisikalnya kuat. Satu orang boleh membantai 10 orang kafir. Pasal apa? Jiwanya kuat, zikrullah. Tapi kalau jiwanya lemah, jasadnya pun juga lemah. Maka perlu kita berusaha meyakinkan, ya, kita yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah, jangan sampai kita mudah goyah dengan ucapan-ucapan pahaman Wahabi yang mengatakan lepas sholat itu zikir rame-rame ini bid'ah, dolalah, sesat. Ya, setiap kesesatan di neraka. Nah, baca kalimat lagi bahwa di neraka ini bangun. Mudah sangat menceburkan neraka. Urusan neraka, surga itu bukan urusan kita, bukan hak kita. Ya, wilayah Allah. Nak masukkan seorang dalam surga, dalam neraka itu wilayah Allah. Jangan kita melampaui wilayah kita. Wilayah kita zikir, kita disuruh zikir, zikirlah. Fadhkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kamu kepada Allah dengan banyak-banyak zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak berakhir yang bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya Tawwab, ya Allah yang menerima tobat, tub alaina, terimalah tobat kami, warhamna, kasihanilah kami, wamdud lana, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina, warhamna, wanzur ilaina, warhamna, wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadwani wa ibtihali syahidun li iftiqari. Ya Tawwab, tub alaina, ya Tawwab, tub alaina.
إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا